Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu, dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek. Pegiat media sosial Islah Bahrawi mengungkap adanya geng judol di Kementerian Kominfo saat itu. Ia mengatakan bahwa geng judol di Kementerian Kominfo tersebut membuat kesenjangan di antara para pekerja di Kominfo. Pasalnya, mereka datang ke kantor dengan barang-barang mewah dan juga memiliki kekuasaan yang penuh. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga, namanya Tony. Ini teman dekatnya Budiari, yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiki. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budi Ari memimpin kementerian tersebut. Nah ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri, dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian, ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budiari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu, pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini, sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250-300 juta per situs. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiki. Pegawai Kementerian Komdiki yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Ternyata mereka melakukan proses buka tutup. Dan ini memang sebenarnya sudah lama, sejak jauh sebelum Budiari saya sudah dengar praktek-praktek seperti itu. Karena saya sempat mengeluhkan terhadap Kominfo ketika itu. Ketika kita mengajukan pemblokiran situs-situs ekstrim dan teror, itu susahnya minta ampun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dan ketika terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budiari ini menjabat. Judul ini kalau mau ya judi online maupun judi yang non online, kalau mau diberantas itu tinggal tergantung komitmennya saja. Artinya ini sederhana sebenarnya. Sederhana itu tinggal niatnya, nawanya ada nggak. Nah kalau niatnya sendiri tidak ada, atau bahkan dia ikut menikmati keuntungan sampai kapanpun tidak ada selesai. Artinya begini, memberantas judi non online dengan mendatangkan polisi itu sama mudahnya dengan menghilangkan yang online-nya. Iya, hampir sama. Dan tapi kan kalau yang offline itu kan tradisional. Artinya dia benar-benar kayak sel-sel terpisah. Ya kecuali dulu ketika
pemerintah zaman Pak Harto dulu sempat ada dulu ya yang diorganisir ya meskipun dinamakan itu sumbangan untuk sepak bola. Namanya Porkas, gitu ya. SDSB juga ya kan, Porkas sepak bola SDSB itu. Tapi kan itu artinya diorganisir. Yang sekarang banyak beredar dan itu meresahkan atau merugikan masyarakat itu yang tidak terorganisir. Dan ini banyak banget loh tipenya, mulai dari yang judi tebak-tebakan angka sampai yang judi gledek misalnya, yang ada di pasar-pasar pakai kotak besar terus orang tebak dadu. Nah, itu artinya modusnya banyak. Modusnya banyak banget, tapi itu memang bisa diselesaikan dengan mudah karena jelas kelihatan. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Nah, yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri dan rata-rata ini kan dikendalikan dari negara-negara kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja, Bu, Mas. Ya. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya. Bukan sekedar dia punya uang. Kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas. Termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Forum Good tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan, ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1, yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdigi. Nah, Kominfo itu kan diberi tugas sebenarnya oleh dulu negara tuh punya satu apakah Satgas atau apa dulu yang namanya yang dipimpin oleh Pak Menko Polkam dulu, Pak Hadi Cahyanto, untuk pemberantasan judi online. Nah, itu kan salah satunya kan Menkominfo waktu itu. Dia tugasnya adalah melakukan pencegahan dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine, ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas, nah ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan mengeluarkan, oh ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judolan. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Untuk diketahui, Menteri Komdigi sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai, kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Selektornya ini, orang yang menyeleksi ini, kalau tidak berintegritas, itulah yang terjadi sekarang. Ketemu 5.000, yang 4.000. Yang 4.000 disikat, kelihatannya oke kan? Yang 1.000 di manage. Lu mau nggak? Aman nggak? Kalau mau aman 86 dong. Nah, udah dari situlah kemudian muncul angka. Yang angkanya terus terang, masalahnya kalau kemarin disebut itu ya 8,5 juta lah. Aku nggak percaya. 8,5 juta per situs per bulan. Padahal itu kali 1.000, berarti kan sudah ada 8,5 miliar. Iya, padahal saya nggak percaya kalau 8,5 juta. Itu angkanya sekitar 20 sampai 25 juta sebenarnya. Kalau itu 1.000 berarti jumlah angka yang kita bicara 25 miliar. Betul. Per bulan. Per bulan. Ya. Saat 10 bulan saja sudah 250 miliar. Makanya. Padahal ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang saya tahu.